Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang mubarakah ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia kita bisa mendapatkan suatu istinari, suatu pencerahan, suatu hal yang bisa menjadikan kita lebih bisa memahami diri kita, insya Allah. Amin. Secara fisik maupun rohi. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kemarahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, karena sifatnya santai, kita identifikasi kira-kira dari kita beriman ini apa saja yang memicu kemarahan kita. Apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di jalan, apakah di masjid, apakah kira-kira apa yang memicu kemarahan kita. Dan kondisi orang kan seperti ada yang dicolek, ada juga yang klakson, ya dikelaksonin marah. Kira-kira ada apa yang memicu kemarahan Ardi kira-kira? Ya yang kayak gitu Ustaz, yang rese di jalan kadang-kadang. Di jalan ya? Ya. Kalau di rumah aman ya? Insya Allah. Di jalan rumah berantakan. Sebenarnya kemarahan itu kan sifatnya alami ya. Semua yang namanya manusia itu pasti punya potensi kemarahan. Dan kemarahan kalau kita bisa manage, kalau kita bisa betul-betul mengaturnya, itu menjadi suatu hal yang sangat positif. Kemarahan itu merupakan suatu hal yang kalau kita manage secara baik. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam itu Masya Allah, orangnya temperamen. Orang belum ngomong udah marah duluan. Dan biasanya itu dipicu pertama faktor makanan, mempengaruhi faktor makanan. Kemudian yang kedua lingkungan, yang ketiga faktor pendidikan. Nah, itu semua mempengaruhi. Lingkungan kerja misalkan, orang yang setiap harinya deadline. Potensi kemarahan itu sangat besar. Tapi orang yang selalu santai hidupnya, berada di masjid, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, anak-anak gimana? Alhamdulillah sehat semua. Itu potensinya minim. Nah itu yang akan kita lakukan suatu paling tidak pencegahannya. Itu tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Tidak bisa. Karena merupakan potensi. Kalau kita bisa memanage kemarahan itu menjadi suatu, kita atur. Kalau dalam hadisnya dikatakan bahwa innama sara'us syadid, bahwa orang yang petarung tangguh itu sebenarnya bukan yang hebat di ring, itu kata Rasulullah. Tapi petarung tangguh itu yamliku nafsahu inda ghadab. Petarung tangguh atau kata Rasul, petarung tangguh itu adalah orang yang mampu memanage, menahan, dan paling tidak dia mengetahui dirinya bahwa dia lagi marah. Intinya di situ. Mengetahui dirinya bahwa dia lagi marah. Saya lagi marah. Kita ambil contoh kasus di rumah. Capek-capek kerja, pulang dari kantor, buka pintu, istri nggak ada. Terus udah Assalamualaikum ma, mukanya masam. Nah, itu kan sebenarnya pemicu, berarti sifatnya eksternal ya. Dan kalau kita membiasakan diri kita menahan, dan harus ada puluhan list yang kita harus munculkan. Kenapa dia seperti itu? Mungkin lagi ada masalah, mungkin uang saya kurang ke dia. Ini hubungannya dengan di rumah ya, rumah tangga ya. Mengasuh anak seperti itu, kemarahan, dan itu natural. Orang yang kokoh, orang yang tangguh, orang yang jago kata Rasulullah, mereka yang bisa menahan amarahnya. Dan Sayyidina Rasulullah SAW ketika didatangi seorang sahabat bahwa Rasulullah ajari saya kira-kira amalan apa yang bisa membuat saya
jauh dari amarahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ditemukan kata-kata ghadab dalam segala bentuknya itu berulang sebanyak 24 kali. Dan ghadab ini kalau ditelusuri itu hubungannya dengan kemarahan Allah kepada hambanya yang mengingkari. Dan ketika terjadi suatu pengingkaran, apakah pengingkaran itu dilakukan oleh istri, oleh anak, atau tidak sesuai, ingkarnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu bisa memicu kemarahan 24 kali. Artinya meminimalis supaya apa yang kita harapkan itu juga bisa menjadikan kita jauh dari amarah. Jadi ini manajemen, memanage hati kita harus, dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Tingkatan jiwa seseorang itu ada yang mengatakan 5 tingkatan, ada yang mengatakan 6 tingkatan, tergantung pembagiannya. Manazilus Sa'irin, sebuah kitab yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan kejiwaan seseorang itu, dikarang atau disusun oleh Imam Al-Harawi, hidup kurang lebih sekitar tahun 400-an. Beliau membagi bahwa posisi atau kondisi jiwa itu yang low level, yang growth-nya, yang paling rendahnya adalah ammaratun bisu. Dan ini merupakan potensi amarah di posisi jiwa seperti ini, masya Allah, besar sekali. Jadi memang jiwa ada seperti itu. Dari level ammaratun bisu ini harus dilatih. Penyakit hati kan sebenarnya dengki atau hasad ya, kemudian rasa marah, kemudian iri, kemudian ria, kemudian ujub, rasa bangga, misalkan melakukan suatu kebaikan, melakukan banyak sunnah-sunnah daripada Rasulullah, merasa dirinya paling sunni, merasa itu penyakit. Orang yang memiliki ilmu yang banyak, Allah berikan, titipkan ilmu kepadanya, kemudian dia ujub, itu penyakit. Orang yang taat kepada Allah, kemudian ketaatannya ada setan yang menggoda, kemudian kayaknya saya yang paling taat, itu juga penyakit hati. Jadi semuanya menjadi suatu penyakit kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, termasuk kemarahan ini. Termasuk kemarahan itu kalau kita tidak kelola dengan baik, itu bisa jadi suatu bumerang dan sulit untuk kita perbaiki. Ada seorang anak muda yang suka marah. Setiap kali dia marah, dikasih sama ayahnya paku. Coba paku itu kemudian dipukulkan di kayu atau di tembok, di tembok. Hari pertama marah, pukul lagi. Hari kedua marah, pukul lagi. Bikin lagi paku sampai 1 minggu itu deretan, di situ ada 7 paku di situ. Kemudian diajarkan dia bagaimana memanage kemarahan yang selama ini yang susah dan sangat sulit untuk dia tekan. Dan kemarahan itu punya bekas. Lebih parah daripada segalanya. Dan ketika kita marah seseorang, walaupun ada kata maaf, tapi bekasnya itu selalu ada. Sama bekas pakunya kita cabut pakunya, bekasnya masih ada, lubangnya masih ada. Cabut semua paku itu, coba perhatikan. Kalau kita marah kepada seseorang, kita marah kepada adik, kita marah kepada saudara, kita marah kepada sesama, kita marah kepada pembantu, kita marah, bekasnya masih ada. Padahal kita sudah minta maaf. Saya minta maaf ya minta maaf, tapi bekasnya masih ada. Jadi efek yang ditimbulkan oleh kemarahan ini, masya Allah, sangat fatal. Olehnya itu, Sayyidina Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat, tolonglah ajarkan saya kira-kira apa yang bisa menjadikan saya jauh dari amarahan Allah. Apa kata Rasul? La taghdab. 3 kali beliau mengulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kau jangan marah. Kemarahan itu sebenarnya posisinya di mana?
Itu kan kondisi jiwa. Kondisi jiwa seseorang. Level jiwa yang berada pada ammaratun bisu. Tadi disebutkan bahwa kondisi jiwa itu kadang-kadang ada yang mengatakan 5. Imam Ghazali membaginya pada 5. Al-Harawi membaginya pada 6. Ammaratun bisu, kemudian lawwama, kemudian mulhama, kemudian radiyah, kemudian mardiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Berapa? Pertama, ammaratun bisu. Ketika kondisi jiwa seseorang berada pada level ini, jangan disenggol. Nah, betul. Dan biasanya jiwa-jiwa seperti ini tingkat aktivitasnya sangat tinggi. Dalam artian, misalkan dikejar deadline, yang jelasnya terlalu banyak yang harus dia selesaikan. Tingkat fokus kepada kehidupan ini sangat tinggi. Semakin banyak kita fokus kehidupan, potensi itu untuk tidak menjaga kemahalannya juga lebih tinggi. Kemudian pindah kepada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini yang selalu berkeluh kesah, dan selalu kemarahan yang ada pada nafsu lawwamah ini selalu menyalahkan dirinya sendiri, sehingga terjadi bunuh diri, sehingga terjadi disayat dan seperti itu nafsu lawwamah. Dari nafsu lawwamah ini pindah naik tahapannya. Kalau tadi nafsu ammarah itu efeknya internal dan eksternal. Artinya dia marah mempunyai efek ke eksternal. Pegawainya di kantor tidak senang sama dia gara-gara efek tadi kemarahan. Kemudian pekerjaan juga berantakan. Untunglah kalau laptop tidak dibanting ya. Dan banyak seperti itu. Main game, anak-anak kita seperti anak kita main game, tiba-tiba dia kalah main game online, laptop itu hancur. Suatu tingkat kemarahan yang berada pada posisi jiwa an-nafsul ammarah. Syaitan itu main di situ. Berhasil dia sedang. Teriak tepuk tangan setannya. Berhasil dulu. Nafsul ammarah. Insya Allah kita akan kira-kira bagaimana trik-trik yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW ketika menghadapi jiwa-jiwa seperti itu. Dan diajarkan para sahabat ini, Masya Allah, generasi yang paling unggul sama Sayyidina Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairukum qarni tsumma yaluna. Artinya dari segi fisik, dari segi pembinaan mental atau rohani, mereka yang paling unggul di antara kita. Dari sahabat ketika mengalami kekurangan, datang kepada Sayyidina Rasulullah, ajari saya kira-kira apa yang saya lakukan supaya dekat kepada Allah, kira-kira apa yang saya lakukan supaya jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus seperti itu. Ada juga orang kita berada di level ammaratun bisu. Kadang-kadang kita mengendarai mobil di lampu merah, atau mungkin lagi macet, ada yang melaksonin. Kalau kita masih ada rasa ini banget sih, itu masih kita berada pada level itu. Mau dihitung gitu ya, secara rese gitu. Lalu ada kata-kata seperti itu keluar dari jiwa, dan itu harus kita olah. Dan kita harus latih setiap hari. Kalau kita bepergian ke kantor atau ke tempat kerja atau pergi sekolah, dites kejiwaan kita. Dan itu nggak gampang, butuh proses. Yang kita kenal dengan riyadhah, olah jiwa, harus dilatih. Seorang sufi mengatakan, kurang lebih sekitar 20 tahun saya melatih kesabaran saya, melatih kemarahan saya, melatih supaya saya tidak riak. 20 tahun waktunya. Beriring dengan kehidupan, semakin tua seseorang akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk kebijaksanaan. Lebih bijaksana menyikapi, lebih enak didengar petuanya, lebih adil dalam berbagi. Orang anak muda karena memang jiwanya lagi hormon-hormon dalam tubuhnya itu lagi menggejolak, makanya hasilnya juga seperti itu. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana memanagenya, manajemen. Karena itu nggak bisa dihilangkan, karena itu faktor alami dalam anatomi tubuh kita. Kondisi, efek kepada jasad dan efek kepada jiwa kita. Kita marahan sama istri. Ibu berapa hari kalau marahan sama suami? Habis sebentar sama suami berapa hari baru bisa kembali suasana yang kan susah menciptakan suasana lain yang tadinya Masya Allah mesra, sama seperti
Khadijah dengan Rasulullah, sama seperti Sayyidat Aisyah dengan Rasulullah. Tapi ketika suami membentak, gara-gara apa? Kok kata ya, berapa lama prosesnya? Itu kan butuh waktu untuk kembali normal. Itu efek dari kemarahan itu. Karena kita berada pada posisi nafsu lamu. Pada tipe ini ada orang yang punya tipe cepat marah tapi dia juga cepat memaafkan. Dan itu jarang sekali ibu-ibu suka mendem. Betul Bu? Nggak semuanya kan? Ada juga tipe yang dia susah marah tapi juga susah memaafkan. Tipe jiwa seperti itu. Ada orang yang gampang marah tapi cepat memaafkan. Ada orang yang gampang marah susah memaafkan. Seperti itu harus kita kenal, artinya harus ada saling memahami antara satu dengan yang lain. Nah, itu. Dan persoalan kemarahan ini masya Allah efeknya luar biasa. Pertama kita lihat efek dari anatomi tubuh kita. Tekanan darah akan naik. Berapa energi yang harus kita keluarkan ketika marah? Banyak sekali energi yang kita. Tapi itu bukan pembakaran ya. Kalau pembakaran kalori, masya Allah bagus. Kalau kalori yang dibakar ketika kita marah itu enak. Tapi ini bukan energi. Bahkan seorang psikolog mengatakan bahwa ketika seseorang marah itu bisa yang energi positif tadi itu berubah menjadi toksik, berubah menjadi racun dalam tubuh. Semakin banyak seseorang marah, dan itu akan melahirkan racun-racun dalam tubuh. Ini dari segi medis, dan medis dengan ruh itu sulit dipisahkan. Satu sama lain saling berkaitan. Bahwa Sayyidina Rasulullah mengatakan bahwa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat kullul jasad, wa idza fasadat kullul jasad. Bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Orang-orang sekarang mempelajari ilmu nafs. Di 1400 tahun Rasulullah sudah menjelaskan. Contoh kecil. Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diterangkan bahwa kalau kita ini memanage bagaimana supaya kita terhindar dari rasa marah. Yang pertama adalah bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Coba Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun. Kalau misalkan ada syaitan, berarti pengaruhnya sebenarnya syaitan. Kemarahan itu dipicu dari aliran darah. Ya kan? Eksternal masuk ke otak, diproses, kemudian muncul darah mendidih, kemudian itu diproses, kemudian keluar aksi. Syaitan itu masuk ke darah kita. Imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Kalau setan itu mengganggu kalian, menggoda kalian, merayu kalian, fasta'idz billah. Jadi konsep yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disampaikan. Masih ingat pelajaran kita tentang isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonir harus dilafalkan karena itu merupakan suatu formula yang diberikan Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi marah. Dan nyatanya orang kalau lagi marah nggak mungkin beristiazah, nggak mungkin membaca Bismillah. Makanya kata Rasulullah, orang petarung yang paling tangguh itu dia yang bisa menahan rasa amarahnya. Ketika dia marah, dia sadar bahwa dia lagi marah. Artinya kemarahannya ini masih dia bisa kelola. Kata-katanya masih berapa banyak perceraian terjadi karena kemarahan. Walaupun ulama kita terkait dengan talak misalkan, ulama kita mengatakan bahwa ketika seorang yang marah mengeluarkan kata-kata talak, saya menalak, itu bukan menjadi standar hukum. Tapi ada ulama mengatakan bahwa itu terjadi talak pada saat itu. Apa yang menyebabkan itu? Kemarahan. Nah, pada saat kita dalam kondisi marah, Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran mengatakan di surah Al-A'raf mengatakan, "Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi innahu samiun alim."
Ada juga di surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Semuanya isti'azah. Isti'azah itu memohon pertama, al-isti'anah, memohon pertolongan. Ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita lemah. Saya nggak bisa kontrol amarah saya. Saya kembalikan semuanya kepada Allah. Dan kondisi-kondisi sulit. Karena pada saat kita marah nggak ada. Yang jelasnya harus dikeluarkan itu kata-kata. Auzubillahi, nggak tahu kemana dia menyimpannya. Nyari-nyari di harddisk di otak, mana ya auzubillahi minasyaitonir, nggak ada, hilang. Karena terhijab dia, tertutup pada kondisi marah. Tapi kalau kita bisa kontrol amarah itu, pada saat itu kita bisa mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Dalam hadis lain diterangkan bahwa ketika seseorang marah itu menjadikan seseorang mukanya merah padam. Merah. Ini tingkatnya kemarahannya ini betul-betul. Dasarnya ammaratun bisu, jiwa yang yang dipenuhi dengan keangkaran murkaan, jiwa yang dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat itu siram dengan air, berwudu, karena api itu akan padam dengan yang berwudu. Tapi siapa yang mampu pergi berwudu pada saat marah? Ada yang bisa? Ini butuh proses. Semakin tua kita, umur kita semakin kesini, insya Allah bukakan bagaimana mengelola hati kita. Dan ujung-ujungnya kalau kita bisa nanti mengelola hati kita, kemarahan ini akan pindah ke level kemana? Lawwamah. Tidak akan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Ketika ditabrak dari belakang, saya yang salah. Tadi rem mendadak. Padahal orang yang nabrak belakang. Tidak menyalahkan orang, kan? Turun dari mobil selalu menyalahkan diri belakang. Itu lawwamah. Dari lawwamah ini kemudian naik peringkat jiwanya menjadi malham. Dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham jiwa itu, ujuraha wa taqwa. Ada fujurnya, berbau sebanding dia. Sebanding. Pada saat itu dia udah bisa kendalikan pada posisi di tingkat ini. Ada tingkat yang paling tenang. Bahkan kadang-kadang subhanallah terkait dengan nafsul mutmainnah, kadang-kadang orang marah di depan kita, Allah tutup telinga kita supaya tidak dengar kedengaran kemarahannya. Orang maki-maki kita, contohnya misalkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, misalkan saya dimarahin dengan bahasa Sunda, katakanlah binatang bahasa Sunda teh, keluar semua kata-kata hewannya, binatang-binatangnya, tapi ya nggak tahu lah Pak. Berarti Allah tutup supaya saya bisa jadi ketika saya paham saya akan balas. Tapi itu merupakan suatu kenikmatan. Allah tutup. Kadang-kadang juga orang betul-betul dicintai Allah. Orang dimarahi dalam bahasa Indonesia misalnya, keluar bahasa-bahasa ini kotornya, tapi dia ditutup telinganya, pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah ditabrak dari belakang, qadarallahu masya. Kata-kata yang kedua, qadarallahu masya. Allah sudah menakdirkan apa yang dia kehendaki. Saya ditabrak, bisa jadi dia kembalikan. Dari bisa jadi saya kedua tadi tidak mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu untuk memanage, dilatih hati kita. Dilatih hati kita. Jadi isti'azah, itu perlu isti'azah. Yang kedua, Sayyidina Rasulullah SAW memberikan kita motivasi bagaimana mengelola kemarahan ini. As-sukun, diam. Kita marah, pasti kalau marah. Saya baca sebuah buku bahwa ternyata kemarahan itu harus dikeluarkan. Karena ketika kemarahan itu tidak keluarkan di dalam hati, itu jadi tekanan. Dan itu jadi toksik, itu jadi racun dalam tubuh. Cara mengeluarkan inilah yang perlu manajemen. Yang tadi yang pertama adalah isti'azah. Ketika kita berusaha kembalikan kepada Allah, kondisi jiwa kan susah. Kita butuh waktu berapa lama? Kalau dari marah kemudian normal 1 jam, tergantung kemarahannya.
Kalau marahnya berat ya Bisa sehari. 2 hari kan. bikin ulah Kemarahannya tingkat dewa. yang bikin ulah. Kadang-kadang hal sepele karena capek. Berarti pas kalau ini kan capek, pulang ke rumah buka meja nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang ada suami seperti itu, ada bapak seperti itu. Kondisi jiwa. Jadi yang perlu dibenahi adalah beri makan jiwa kita itu, kasih makan jiwa kita dengan zikir, kasih makan jiwa kita dengan nasihat, kasih makan jiwa kita, kasih minuman, kasih nutrisi. Nutrisi bagaimana? Seperti itu. Ini merupakan nutrisi yang diperlukan jiwa kita. Ketika kita mendapatkan suatu hadis bahwa ternyata Al-Quran memerintahkan kita ketika kita dalam kondisi marah, kita harus beristi'adzah. Itu makanan jiwa, itu nutrisi, itu vitamin. Nah, contoh lain Rasulullah mengatakan as-sukut, hendaknya kalian diam. Kata Rasulullah, idza ghadaba ahadun falyaskur. Jika kalian salah satu di antara kalian lagi marah, falyaskur, hendaknya kalian diam. Nah, itu proses. Misalkan hari ini kita marah, ada kurang lebih sekitar 1000 kata-kata yang keluar dari mulut kita, 1100 yang kata-kata binatangnya. Besoknya karena kita ingat hadis Rasulullah, kita dapatkan dari ta'lim bahwa kalau orang marah itu hendaknya kita diam. Besoknya kita mulai terpikir, terinspirasi. Rasulullah menganjurkan seperti ini, memanage. Kita lihat yang tadinya 1000, marah berikutnya berkurang 750, berikutnya 500 sampai kemarahan itu reda. Kita bisa kontrol, kita bisa hindari kemarahan tersebut. Itu yang kedua, as-sukut, diam. Kalau kita yang pertama isti'adzah, yang kedua diam, insya Allah itu sudah menjadi suatu hal yang bisa meredam kemarahan. Yang ketiga, at-tajiru minal hay'ah, pindah posisi. Kalau misalkan bapak marah di sini, jangan tinggal di sini, pindah. Karena di situ setan lagi beraksi. Pindah posisi. Kata Rasulullah, hendaknya kalau misalkan kalian lagi marah dalam kondisi berdiri, hendaknya kalian duduk. Kalau dalam kondisi duduk masih belum reda, baru. Ya tadi itu. Nah, itu yang di at-tajiru fil hay'ah, harus merubah posisi. Demikian juga kalau berhadap-hadapan, kemarahan itu di sini marah, harus merubah posisi. Harus ada salah satu yang masuk kamar. Betul ya? Kamar. Kalau bila ini itu bisa hancur. Piring bisa berantakan. Maksudnya bisa nggak tahu melempar kemana. Kalau tidak ada, karena ini semua lagi emosi. Akal kita ditutupi, akal suami tertutup, akal istri juga dari perasaan istri pada saat itu cenderung dominan. Hadis-hadis yang tadinya disampaikan yang didapat di pengajian hilang semua. Nasihat-nasihat dari para sayyidina Rasulullah hilang semua. Kemarahan. Pada saat itu syaitan main. Sampai kalau misalkan suami sudah tidak taat, keluar kata-kata talak. Istri sudah tidak taat, talak saya. Makanya harus berpindah. Kalau misalkan dalam kondisi berdiri, marah dalam kondisi berdiri, duduklah, kata Rasulullah. Kita perhatikan dari segi medisnya misalkan. Kalau kita berdiri, berarti peredaran darah lebih lancar, ya kan? Lancar ke otak, dari otak ke hati, hati ke mulut. Keluar kata-kata semuanya, masya Allah, indah semua kata-katanya. Keluar semua kata-kata yang tidak pernah didengar. Kata Rasulullah, kalau dalam kondisi duduk, pada saat duduk ada pergerakan dalam tubuh kita yang tadinya sirkulasi darah yang memicu rasa kemarahan itu berubah. Jadi, dari segi medis ya, kalau masih belum berubah, kemudian kita dianjurkan untuk berbaring oleh Rasulullah SAW. Apalagi dilengkapi dengan wudu, apalagi dilengkapi dengan diam. Kenapa? Insya Allah. Itu teknik bagaimana cara meredam kemarahan. Dan harus kita lakukan bukan hanya sekali 2 kali. Marah, ingat,
pesan Rasulullah, marah ingat pesan Rasulullah, marah ingat pesan Rasulullah. Dan kumpulkan semua hadis-hadis iming-iming Rasulullah ketika kita bisa menahan amarah itu. Dan Masya Allah, besar sekali pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang bisa menahan nafas. Coba perhatikan di surah Al-Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya, al-kazimina al-ghaiza, bukan sekedar menahan saja, wal 'afina 'anil nas, juga bisa memaafkan, masuk golongan orang-orang muhsin. Orang-orang yang mendapatkan posisi di sisi Rasulullah SAW, orang-orang yang mendapatkan posisi di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha, kata-katanya innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang yang meredam tadi amarahnya, orang yang memaafkan tadi, itu termasuk golongan orang-orang muhsinin. Jadi harus berpindah. Pindah dari, kalau bisa keluar dari rumah, kalau di rumah. Kalau lagi tengkar tadi, biarkan polisi yang ngatur. Terjadi tabrakan segala macam, kasih polisi. Daripada kita terpancing keluar kata-kata yang menyakiti saudara kita. Harus dijaga begitu. Harus tagiru minal haibah. Harus rubah posisi. Dalam Sayyidina Rasul, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah satu di antara kalian lagi marah dan dia dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa, kalau belum reda juga amarahnya dalam kondisi duduk tadi, falyaqdi, maka hendaknya dia berbaring. Berbaring itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Termasuk ketika Sayyidina Rasulullah SAW setelah melakukan sholat sunnah fajar, itu dia paling juga. Jadi ada kondisi-kondisi yang bisa menjadikan hati kita damai, perasaan kita tenang. Kalau sudah tahapan-tahapan tadi, istiazah sudah, kemudian diam sudah, berwudu sudah, kemudian kita pindah posisi. Nah, insya Allah jangan tetap tinggalkan. Biasanya kalau bapak-bapak lagi marah, harus keluar semua tuh kata-katanya, sudah terangkum di kata-kata dalam otak. Oh, ini yang harus keluar semua file-file lama tadi yang sifatnya jelek-jelek, keluar semua. Makanya harus pindah. Kalau tidak pindah, pergerakan ada sehingga file-file yang tadi muncul hilang. Sistem kerja otak hampir sama dengan itu. File, cari file. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Tudkar wasiatul Rasul SAW bi'adam bin ghadab. Selalu menghadirkan Rasulullah di hati kita. Kalau kita lagi marah, malulah kepada Rasulullah. Malulah kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Mendengarkan wasiatnya, bahwa Rasulullah datang seorang laki-laki. Hadis dari Abu Hurairah. Ketika laki-laki itu bertanya, yang tadi disampaikan bahwa awsani, qala la taghdab. Laki-laki mengatakan awsani ya Rasulullah, berwasiatlah kepada saya. Apa wasiatnya kepada la taghdab? Warat berkali kami warat, Rasulullah mengulangi beberapa kali kata-kata tersebut. La taghdab. Ada suatu waktu Sayyidina Abu Bakar duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika datang seseorang yang fakir, datang kepada Abu Bakar, marah. Abu Bakar ini punya tanggungan ekonomi. Jadi orang-orang fakir yang ada di Madinah pada waktu itu menjadi tanggungan Abu Bakar. Abu Bakar tidak menginginkan apa-apa, tapi dia inginkan kehidupan akhirat. Ketika fakir miskin ini, dalam riwayat disampaikan, datang kepada Sayyidina Abu Bakar marah-marah. Dia marah kepada Abu Bakar. Wallahu a'lam, mungkin kemarahan ini dipicu karena tidak mendapatkan jatah pada hari itu. Marah, dan Rasulullah ada di sampingnya. Ketika berlama-lama Rasulullah, Abu Bakar diam, sukut, yang tadi sukut diam, Sayyidina Abu Bakar diam, sampai
kemarahan ini memuncak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menimpali, tidak marah, cuma menimpali. Pada saat keluar kata-kata dari Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah bangkit dan meninggalkan Abu Bakar. Baru dia menimpali satu kata-kata ke, padahal ini tanggungannya, bahwa orang miskin ini menjadi tanggungan ekonomi Abu Bakar. Datang dia marah-marah, ketika tidak ditimpali, Rasulullah tetap nyantai di dekat Abu Bakar dan membiarkan percakapan itu terjadi. Dan ketika satu kata-kata keluar dari bibir Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pergi. Karena setan sudah main. Penasaran Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dikejar Rasulullah dan ditanyakan, kenapa Anda meninggalkan saya wahai Rasulullah? Dia bilang, ketika kata-kata kamu keluar itu, setan sudah merdeka. Artinya ada kesempatan untuk masuk. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang marah di antara kalian, anaknya diam aja. Kita dimarahi atau kita diam. Diam adalah solusinya. Solusi yang keempat adalah mengingat wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah. Perbanyak list-list tentang hadis yang menerangkan tentang bagaimana menjaga amarah. Apa ini daripada Rasulullah tentang amarah ini. Itu yang harus kita isi. Cari di Google kira-kira apa yang kita dapati kalau kita mendapatkan bisa mampu menahan amarah ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ikam sawaba mayyakdimu ghairah. Mengingat pahala. Orang yang mampu meredam amarahnya. Dalam Al-Quran dikatakan, la tastawil hasan wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun kana waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu haqqin 'azim. Wa imma yanzighanna sama di ayat Fussilat tadi. Innahu wasami'un. Orang yang mampu menahan amarahnya adalah surga. Simpel kan amarah itu? Normalnya seseorang bisa marah berapa jam? 10 menit. Paling lama sebelumnya orang marah itu. Kalau sudah sampai sejam, bukan marah lagi namanya. Ya kan? Keluar semua kata-kata 10 menit bisa bertahan. Setelah itu akan rendah sendiri. Makanya dan harus diperbanyak tadi. List yang bisa menjadikan jiwa kita, kalau saya bisa menahan, saya bisa mendapatkan ini, saya menjadi golongan orang-orang yang muhsinin, saya mendapatkan surga dari janji Allah Subhanahu wa taala, itu kita perbanyak. Kemudian kita munculkan pada saat itu, insya Allah kita akan mampu meredam amarah yang ada dalam diri kita. Langkah-langkah berikutnya ini hubungannya dengan bagaimana berbuat kepada orang lain. Itu harus diingat. Jadi kita list kata-kata, list ayat-ayat, list hadis-hadis daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan ketika kita marah, kita mencoba. Paling tidak sebenarnya ingat Rasulullah. Intinya ingat Allah dan Rasulullah. Ya cukup. Itu bisa meredam. Dan tadinya sudah ingat bahwa tidak boleh marah. Kemudian yang kedua dianjurkan untuk diam. Kemudian yang ketiga dianjurkan harus pindah tempat. Kemudian harus ingat semua hadis-hadis Sayyidina Rasulullah. Itu cukup. Siapa yang ditujukan oleh hal-hal tersebut, bahwa orang yang ketika jiwanya berada pada nafsu ammar. Yang kedua adalah lawwamah. Yang ketiga adalah mulham. Tapi yang mutmainnah tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau mutmainnah, masya Allah, tenang, dimarahi dia tenang. Dan kata-katanya selalu teratur. Kata-katanya dia marah, dia bisa mengelola amarahnya itu menjadi energi positif. Seakan dia marah padahal ada orang misalkan, dan itu sangat terpengaruh dari lingkungan seseorang. Orang Jawa Solo ya, dia kalau marah kata-katanya masih indah, masih banyak kan? Dulu Jawa Solo kan ada yang dari dan orang Sunda kayak gitu. Saya nggak terlalu tahu ya pahamnya karakter orang Sunda. Misalkan di Garut beda
intonasinya ketika ngomong. Dengan orang Soreang cenderung lebih kata-kata sekarang kan kata-kata saya diajarin sama istri bahwa orang Soreang itu punya bahasa yang santun, beda dengan kayak di Tasik. Orang Tasik kamu kirain, saya ketemu sama orang Tasik di Banjaran, kirain bapak itu marah sama saya, ternyata bahasanya seperti itu. Nah, saya jadi lingkungan sangat mempengaruhi, dan ketika kita mendapatkan kata-kata seperti itu harus diperhatikan, ini orang marah sama saya apa enggak ya. Tadi dari awal dikatakan bahwa list 60 perkara yang bisa menghilangkan amarah itu kepada saudara kita. Misalkan kan dia nggak mau marah-marah sama kita kan, dia marah, ternyata dia tidak marah, oh ternyata orang Tasik. Seperti itu. Di Sulawesi seperti itu. Orang Sulawesi orangnya banyak gede-gede, besar orang Sulawesi. Tapi kalau kita ketemu dengan Bugis Bone, udah mau membunuh, bahasanya seperti ini. Kalau dia ingin membunuh atau ingin bertengkar, misalkan saya akan bunuh, minta izin dulu, saya bunuh ya. Bahasa halus ya. Tapi ada daerah-daerah Masya Allah, ngomongnya biasa, datar, verbal, seakan-akan kayak marah. Jadi lingkungan yang menjadikan kita jadi ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Dan lakukan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, insya Allah itu kita bisa menjadikan amarah ini bisa terkendali, menjadikan amarah ini tidak terekspos keluar. Karena kalau sudah keluar itu masalah efeknya. Jangan-jangan gara-gara politik, gara-gara paslon, gara-gara segala macam itu menjadikan hubungan kita retak. Dan semuanya itu dipicu dari pertama adalah harta, yang kedua masalah harga diri. Jadi kalau tidak ingat harga diri suami mahal. Tidak ingat harga diri suami itu punya harta sebenarnya. Kenapa laki-laki dinamakan riba? Laki-laki dinamakan riba. Rajul. Orang Arab kalau kaki itu dinamakan rijal. Karena laki-laki itu suka jalan. Jadi harus memahami satu sama lain. Laki-laki dinamakan ar-rijalu karena dia suka jalan, rijal. Jadi jangan dibiarkan aja. Kalau dia keluar jalan cari rezeki dan segala macamnya, kecuali dia keluar yang bukan pada porsinya, bukan pada ininya, jalurnya, ya disampaikan dengan hak. Kenapa perempuan dinamakan mar'ah? Itu harus memahami. Dinamakan al-mar'ah, kata-kata mar'ah cermin dinamakan dalam masalah mir'ah. Hampir sama. Ya, perempuan dinamakan mar'ah karena dia suka bersolek. Habis ke dapur, bersolek dari toilet, bersolek lagi, dari keluar ke cermin lagi. Makanya dinamakan al-mar'ah. Karena dia suka ke cermin. Laki-laki dinamakan rijal karena dia suka bekerja. Kalau saling memahami satu sama lain, insya Allah semuanya aman. Semuanya akan terkendali. Bahwa istri memahami suaminya memahami istrinya. Saling memahami satu sama lain. Sehingga kemarahan ini tidak muncul. Efeknya fatal sekali, terutama kepada pendidikan anak. Kalau suami istri kan di rumah, anaknya dia. Jadi dari kebiasaannya. Karena saya juga suka begini, ayah saya juga suka ngomongnya belum. Kata-kata keluar kan. Ayah saya juga suka ngomongin siap. Itu keluar ketika marah. Jadi menjadi pendidikan kepada anak kita dia dan efeknya mahal sekali. Ketika dia tumbuh, bayangan-bayangan itu menjadi inspirasi buat dia. Ayah suka marahin ibu suka marahin ayah seperti itu. Jadi hindari. Lakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berwudulah ketika dalam kondisi marah. Pindah tempat ketika marah. Diam ketika marah. Kemudian ingat semua hadis-hadis daripada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan suatu anger management. Bagaimana memanage kemarahan dan identifikasi. Tadi sebelum kita kira-kira faktor apa saja yang memicu kita untuk marah.
Tadi ada yang Bapak-Bapak sampaikan. Pertama, biasanya diklaksoni dari belakang di kamar. Nah, itu bisa kita latihan. Tulis kata-kata ini, tempelkan di mulut. Ingat kata Rasulullah, jangan marah. Kalau marah seperti ini, tulis kata-kata daripada hadis Rasulullah, tempelkan di mulut. Tapi kalau ada yang klaksoni, lihat dapat. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan ingat Rasulullah. Apalagi tadi yang menjadi pemicu kemarahan, kerjaan tidak selesai, dimarahin sama bos, kemudian tidak balik marah gitu. Pulang ke rumah marah-marah sama anak, marah-marah sama istri. Efeknya marah itu saling tarabut, berkesinambungan dan nyambung satu sama lain. Itu kemarahan. Jadi biasanya apa yang memicu rasa marah tadi? Pusing. Yang menyebabkan efek dari kemarahan itu yang pertama, tekanan darah naik, kolesterol naik. Kalau ada yang suka migrain, itu akibat dari dia selalu menahan amarahnya. Kalau ada ibu-ibu yang suka migrain, itu disebabkan karena suka nahan amarahnya. Dikeluarkan amarah itu, tapi keluarkan dengan hikmah. Keluarkan amarah itu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Kalau bisa marah sama ibu. Ya saya kan impulskan seperti kecuali kalau ibu udah ngurus anak, ngurus cucian, ngurus dapur, masya Allah. Anaknya diantar pulang ke sekolah. Ayahnya pagi-pagi habis sholat subuh berangkat ke kantor. Yang ngantar anak ke sekolah itu. Yang bikin sarapan anak-anak ke sekolah ibu. Yang makanya harus diberikan suatu porsi perhatian tertentu. Jangan dibiarkan. Ibu-ibu kan tempatnya bukan di situ aja. Sekali-kali ajak piknik, Bang. Ajak semua satu keluarga di keluar. Pikniknya kemana? Pengajiannya Ustaz Ali Hidayat, pengajiannya Ustaz Usama. Pikniknya kemana? Butuh itu. Butuh. Di waktu itu perlu. Ada kebun. Cari pemandangan yang indah. Cari air, mata air yang betul-betul bisa tergantung seseorang. Ada orang yang suka lihat air. Ya. Saya suka lihat air mengalir. Ada orang yang suka warna hijau, yang hijau-hijau di kebunan, di terutama di sini, itu bisa menghilangkan kegalauan. Bisa menghilangkan puasa dong, macin loh. Bahwa anusan Rasulullah mengajak istrinya berangkat dan jangan terlalu kaku dalam hubungan. Sayyidina Rasulullah sama Sayyidah Aisyah, umur Rasulullah berapa? Itu sudah menghakimi 60 tahun. Apa yang dalam Sayyidah Aisyah berapa umurnya? Masih belia, masih kurang lebih sekitar 20. Mandi bersama dalam satu bejana. Itu apa? Menciptakan keharmonisan, menciptakan kedamaian, berbagi antara satu dengan yang lain. Satu dia namanya di bersama Rasulullah. Tegar tubuhmu sama ada yang panas juga. Terus dia punya ruangan khusus untuk suami mandi berdua di situ air hangat. Ngobrolkan apa kira-kira kendala ibu selama ini, apa kendala ayah selama ini. Ada komunikasi. Biasanya waktu sebelum menikah, masya Allah mesra semua kata-katanya, ya kan? Nama di HP-nya, 1 tahun menikah udah ganti namanya. Tadinya 10 tahun tertulis istrinya namanya apa? Tertulis lagi DPR, maksudnya dapur. Harus diceritakan, bisa menilai rasa sumpah dan rasa itu kan pemicu kemarahan dari situ. Sudah capek ngurusin anak, sudah capek ngurusin dapur, sudah capek ngurusin sumur,
tiba-tiba ada suami datang tukang foto. dengan kerjaan, suaminya datang dari kantor, kerjanya tidak proyek, pulang, assalamualaikum, istrinya jam dulu, rupanya masuk. Jadi ada dua kegagalan yang dibawa dari kantor ke rumah, kemudian kebisingan dan kesibukan yang ada di rumah. Kakaknya kayak gitu, kayak gitu. Al-Quran dikatakan tantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan al-birra, suatu kebaikan, mimma tuhibbun, terhadap apa yang kamu cintai, kalian cintai. Tantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menafkahkan apa yang kalian cintai. Bapaknya suka diperhatikan sama istri? Senang diperhatikan? Berikan dia perhatikan yang lebih. Kan bahasa Qurannya seperti itu. Dan tanalul birra hatta tunfiqu. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sampai kamu memberikan, menafkahkan semua apa yang kamu cintai. Kalau kita cinta harta, kita harus mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau cinta kedudukan, kita harus bersungguh-sungguh dengan kedudukan. Kalau kita cinta diperhatikan, berikan perhatian balik kepada istri. Berikan perhatian balik kepada majikan, berikan perhatian balik kepada semuanya seperti itu. Dan tanamul harta kemudian, insya Allah istri akan memberikan yang lebih daripada itu. Sebaliknya seperti itu, ibu kalau punya emas 1 gram, 1 kilo harus kasih perhatian ke bapak-bapaknya. Insya Allah bapak-bapaknya kalau sudah dikasih perhatian, insya Allah nggak ada yang kata-kata belum gajian. Kalau selalu gajian, kalau sudah apa yang menjadi kondisi kalau di rumah selain tadi di rumah menerima kerjaan, selain itu apa lagi? Jadi cuma anak, kerjaan, terus apa lagi? Saya mau cerita ketika Sayyidatuna Aisyah, ibu ini bukan ibu saja yang rasakan. Anak kecintaan Rasulullah SAW datang kepada Sayyidina Rasulullah sama Sayyidina Ali suaminya. Ketika dia malu-malu sebenarnya sama ayahanda, terus disampaikan, kenapa kamu datang ke sini Aisyah? Sampaikan maksudnya bahwa saya ini mencari orang pembantu di rumah. Sayyidah Fatimah itu fisiknya lemah, umurnya kan masih muda sekali beliau, bahkan meninggalnya 36 tahun kalau tidak salah, masih muda. Fisiknya lemah, kemudian datang ke Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Mau nggak kamu saya ajarkan Fatimah? Mau nggak saya ajarkan kamu suatu amalan yang melebihi dari seorang pembantu? Akhirnya diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah kepada Fatimah. Yang diajarkan jangan pernah tinggalkan Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 30 kali, 100 kali semuanya serba sholat. Dan itu tidak pernah ditinggalkan. Setelah itu siapa yang datang membantu? Mereka yang datang. Dalam riwayat disampaikan bahwa kadang-kadang ketika dia Sayyidah Fatimah ketika boji itu lalu sini dong. Itu bisa berputar sendiri ininya alatnya. Yang bantu siapa? Malaikat. Amalannya apa? Tidak pernah ditinggalkan. Dan sebelum tidur dan bangun dari tidur tidak pernah ditinggalkan. Itu kerjasama yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Tidak pernah. Dan tadi itulah pengganti pembantu tadi. Malaikat yang datang membantu. Yang kedua, perasaan jiwa. Kalau kita mengerjakan pekerjaan di rumah disertai dengan jiwa yang nongkrong, yang selalu kok saya sih, tapi kalau dikerjakan dengan ini bahwa ini pasti balasan besar. Ini merupakan bentuk ketaatan saya kepada Allah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada saya sebagai seorang ibu. Dan insya Allah akan diganti kata-kata semua. Diganti hatinya sehingga ngasuh anak, masak di dapur, nyuci pakaian, dan insya Allah enak hidup dan berkembang. Kenapa? Pembarakatan ibadah. Ada yang kita harapkan nantinya.
Kenapa orang-orang para sahabat semua beringas semua ketika dalam peperangan? Karena mereka melakukan peperangan itu tidak menginginkan kematian, tapi yang diinginkan adalah kematian. Diganti, pemberangkatannya ganti. Yang tadinya merasa berat untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah, ganti pemberangkatannya menjadi ibadah. Siapa yang ibadah ganti ibadah? Bahwa ridho Allah ada pada diri suami. Bahwa kalau perempuan kalau belum bersuami, ridhonya ada di orang tuanya dan kewajibannya. Perempuan selama dia belum menikah, kewajiban ayahnya menyekolahkannya dan memberikan apa-apa. Tapi ketika dia bersuami, semuanya kewajiban itu. Laki-laki tidak. Laki-laki ketika dia balik, ayahnya sudah tidak berkewajiban kepada dia. Ayahnya sudah tidak. Adapun dia memberikan motor, dia memberikan mobil, itu sunnah sifatnya, tapi tidak kewajiban. Ketika dia balik artinya 13 tahun, anak laki-laki, tapi anak perempuan tidak. Sampai dia mendapatkan jodohnya, itu tanggung jawab ayah. Harus kasih nafkah. Selama dia jomblo, kalau ketemu dengan jodoh, kewajiban ayah. Ketika dia mempunyai suami, kewajiban ini kepada suami. Nah, itu yang menunjukkan alasan dalam kita kenapa dalam hal warisan perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Diganti bahwa apa yang dilakukan di rumah adalah ibadah. Dan bapak-bapak harus kalau misalkan sebulan terlalu lama, kalau ada pikir keluar dari rumah kemana gitu, harus berpindah, bosan di sini pindah. Itu ya hal-hal yang udah dimakan. yang jelasnya jangan marah kalau misalkan bulan kemarin dapat selesai yang ada bijinya suka dia makan bijinya karena suami itu sudah berjuang bisa di perutnya nanti tumbuh keluar maaf atas segala kekurangan kalian belum berusaha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.